di sebuah desa bernama Jatisari yang terletak di lereng perbukitan Klaten, Jawa Tengah. Pagi di tahun 2018 itu terasa begitu tenteram. Udara sejuk sisa hujan semalam masih menggantung, butiran embun berkilauan di ujung daun-daun talas, dan kawanan burung gereja terbang rendah, menyambar serangga di atas pematang sawah yang menghijau. Sebuah sungai kecil yang airnya jernih membelah desa, alirannya menciptakan gemericik lembut yang menjadi musik latar abadi bagi kehidupan warga. Aktivitas pagi mulai menggeliat. Seorang ibu terlihat menimba air dari sumur tua, kepulan asap tipis keluar dari dapur-dapur, pertanda tungku kayu bakar mulai menyala, dan beberapa bapak-bapak dengan caping di kepala sudah melangkah mantap menuju ladang. Kehidupan di Jatisari berjalan lambat, selaras dengan ritme alam, seperti alunan gamelan yang mengiringi setiap detik pergantian hari. Di salah satu rumah limasan sederhana yang terbuat dari kayu jati tua, tinggallah seorang petani muda bernama Budi bersama istrinya, Siti, dan putra sematawayang mereka yang berusia 7 tahun, Agus. Rumah mereka berdiri tak jauh dari tepi sungai, dikelilingi halaman luas yang ditanami pohon mangga, rambutan, dan beberapa rumpun bambu kuning yang meliuk anggun setiap kali angin berembus. Meskipun hidup mereka sederhana, Budi dan Siti dikenal sebagai pasangan yang harmonis dan pekerja keras. Senyum Siti yang teduh selalu menjadi penawar lelah bagi Budi setiap kali ia pulang dari sawah dengan tubuh bermandikan peluh. Sementara itu, Agus tumbuh menjadi anak yang lincah, ceria, dan selalu ingin tahu tentang segala hal yang ia lihat di sekelilingnya. Pagi itu, seperti biasanya, Budi sudah bersiap berangkat ke sawah. Ia menyampirkan cangkul tua peninggalan ayahnya di bahu. Siti dengan cekatan menyiapkan bekal, sebungkus nasi dengan sayur lodeh dan tempe goreng, dibungkus rapi dengan daun pisang yang menebarkan aroma khas. Di halaman, Agus berlarian riang, tawa kecilnya terdengar renyah saat ia mengejar seekor ayam jago yang membusungkan dada. Suasana pagi itu begitu wajar, begitu damai, seolah tak ada satupun pertanda bahwa sebuah awan kelam sedang merayap pelan, siap menelan kebahagiaan mereka. Dari kejauhan, sisa gema azan subuh yang baru saja usai masih terasa di udara, menambah rasa damai di hati. Budi dikenal di seluruh Jatisari sebagai lelaki yang tak kenal lelah. Sawah warisan yang ia miliki memang tidak luas, tetapi ia merawatnya dengan sepenuh hati, meyakini bahwa setiap jengkal tanah adalah amanah dari leluhur yang harus dijaga. Siti adalah pendamping yang setia. Selain mengurus rumah tangga dengan telaten, ia juga aktif dalam kegiatan desa, mulai dari pengajian ibu-ibu di musala hingga arisan bulanan. Siti dikenal ramah, murah senyum, dan ringan tangan membantu tetangga yang sedang kesusahan. Kehadirannya selalu membawa kehangatan, tak heran jika setiap kali ia berjalan di jalanan desa, sapaan dan senyuman selalu menyambutnya. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah bara api dalam sekam yang siap menyala kapan saja. Bara itu berasal dari masalah pembagian tanah warisan orang tua Budi yang tak kunjung usai. Kakak sulung Budi, seorang lelaki bernama Joko, merasa bahwa tanah itu sepenuhnya adalah haknya. Alasannya sederhana, ialah yang tetap tinggal di desa, merawat kedua orang tua mereka hingga akhir hayat. Sementara Budi, yang semasa mudanya pernah merantau beberapa tahun ke Jakarta, dianggapnya tidak lagi berhak menuntut bagian. Perselisihan ini sudah lama menjadi buah bibir di antara warga. Beberapa tetua desa mencoba menengahi, menawarkan jalan damai, tetapi Joko selalu menolak dengan keras. Bagi Budi dan Siti, tanah itu bukan sekadar soal harta. Tanah itu adalah simbol ikatan keluarga, harga diri, dan yang terpenting, harapan untuk masa depan Agus. Siti sering berkata kepada Budi dengan nada yang tegas namun penuh kasih,
bahwa hak harus diperjuangkan. Ia tak mau kelak Agus tumbuh tanpa pegangan, tanpa warisan yang bisa menjadi pijakannya di masa depan. Sebagai seorang ibu, ia merasa punya kewajiban untuk memastikan putranya memiliki masa depan yang lebih baik. Sikap tegas Siti inilah yang seringkali memicu ketegangan dengan Joko. Beberapa kali, suara pertengkaran mereka terdengar dari rumah Joko yang terletak sedikit terpencil di ujung desa. Ketika Siti datang membawa dokumen-dokumen lama, menuntut kejelasan, Joko akan menanggapinya dengan suara tinggi. Warga yang kebetulan lewat hanya bisa saling berpandangan, tahu bahwa masalah keluarga itu semakin hari semakin meruncing. Meskipun begitu, Budi selalu berusaha menenangkan istrinya. Ia tak ingin perselisihan dengan kakaknya merusak tali persaudaraan yang seharusnya dijaga. Sabar, Dik. Mas Joko itu kakakku, biar nanti aku yang bicara pelan-pelan, ujarnya berkali-kali. Tetapi Siti tak pernah bisa tinggal diam. Baginya, keadilan harus ditegakkan, sekalipun harus menghadapi risiko. Keteguhan hati Siti ini diam-diam dikagumi oleh banyak warga. Namun, sebagian dari mereka juga merasa khawatir. Mereka tahu betul watak Joko, keras kepala, mudah tersulut amarah, dan tak segan-segan bertindak jika merasa tersudut. Di tengah riak-riak kecil itu, kehidupan terus berjalan. Agus masih riang berlari di pematang sawah, bermain layang-layang bersama teman-temannya. Budi masih setia mencangkul tanah, membiarkan keringat membasahi pelipisnya demi sesuap nasi. Dan Siti masih menyiapkan masakan di dapur dengan senandung lirih yang menenangkan. Tak seorang pun dari mereka yang tahu bahwa di balik rutinitas yang tampak sederhana itu, takdir sedang menulis sebuah kisah kelam yang kelak akan mengguncang seluruh desa Jatisari. Hari-hari berganti, minggu-minggu berlalu, dan bulan Mei tahun itu membawa udara yang terasa berbeda. Langit lebih sering diselimuti mendung, hujan turun tanpa diduga, dan angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang. Sebagian orang tua di desa berbisik bahwa alam sedang memberi pertanda, sebuah firasat. Tetapi seperti biasa, kebanyakan orang lebih memilih melanjutkan hidup dengan doa dan kerja keras. Budi pun demikian. Ia tak pernah menyangka bahwa awan gelap yang ia lihat di langit itu sebenarnya perlahan-lahan sedang bergerak mendekati atap rumahnya. Pada suatu pagi yang mendung, Siti bangun lebih awal dari biasanya. Ia tampak sibuk, wajahnya lebih serius, tak seperti hari-hari sebelumnya yang selalu dihiasi senyum hangat. Ia berkata kepada Budi bahwa hari itu ia akan pergi ke rumah Joko untuk terakhir kalinya, membicarakan soal tanah warisan itu secara tuntas. Budi, yang sedang mengasah cangkulnya di teras belakang, hanya bisa menatap istrinya dengan perasaan cemas. Ia tahu betapa teguhnya pendirian Siti, tetapi ia juga tahu betapa kerasnya hati kakaknya. Dalam hati, ia memanjatkan doa agar pertemuan itu berjalan damai, agar tak ada lagi pertengkaran. Siti mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda dengan kain jarik bermotif parang, pakaian terbaiknya yang biasa ia kenakan untuk acara penting. Ia membawa sebuah tas kecil berisi beberapa lembar dokumen tanah peninggalan orang tua mereka. Sebelum melangkah keluar, ia sempat mengelus lembut kepala Agus yang masih terlelap di atas tikar pandan. Sebuah senyum singkat terukir di wajahnya, senyum yang penuh cinta sekaligus keteguhan. Lalu, ia berpamitan kepada Budi. "Aku pergi dulu ya, Mas. Doakan semua lancar," bisiknya. Langkahnya mantap menyusuri jalan setapak desa yang masih basah oleh embun. Budi hanya bisa memandangi punggung istrinya dari teras, hingga sosok Siti yang anggun itu perlahan hilang di tikungan jalan yang ditumbuhi pohon randu. Di dalam hatinya, Budi merasakan ada sesuatu yang ganjil pagi itu,
sebuah firasat yang tak bisa ia jelaskan. Tetapi ia segera mengusir pikiran buruk itu, meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di luar, matahari mulai menampakkan sinarnya dari balik pepohonan. Desa Jatisari masih sibuk dengan aktivitas paginya. Anak-anak berseragam merah putih berlari menuju sekolah. Ibu-ibu menenteng bakul bambu menuju pasar, dan para bapak bersiap ke ladang. Tak seorang pun dari mereka tahu bahwa langkah Siti pagi itu akan menjadi langkah terakhir yang dilihat oleh Budi dan Agus. Dari sanalah, sebuah kisah kelam akan dimulai. Sebuah kisah yang akan menguji keteguhan hati, cinta, dan arti sejati dari sebuah keluarga. 3 hari telah berlalu sejak pagi kelabu itu, ketika Siti melangkahkan kakinya menuju rumah Joko. Namun, hingga senja berganti malam, dan malam kembali berganti pagi, ia tak kunjung kembali. Awalnya, Budi mencoba menenangkan dirinya. Ia membisikkan pada hatinya sendiri bahwa mungkin Siti sengaja menginap di rumah kerabat di desa seberang setelah pembicaraan alot dengan Joko. Ia berusaha sekuat tenaga untuk berpikir positif, meskipun ada perasaan ganjil yang terus mengusik batinnya. Malam pertama terasa begitu panjang dan sunyi. Angin malam berembus pelan melalui celah-celah dinding kayu jati rumahnya, membawa suara serangga malam yang bersahutan tanpa henti. Budi duduk termenung di beranda, ditemani lampu teplok yang cahayanya bergoyang-goyang. Matanya tak pernah lepas dari jalan setapak yang gelap, berharap melihat bayangan Siti muncul dari tikungan jalan. Namun, hingga ayam jantan berkokok nyaring menyambut fajar, sosok yang ditunggunya tak kunjung tiba. Memasuki pagi kedua, kegelisahan Budi mulai berubah menjadi kecemasan yang nyata. Ia mencoba menghubungi nomor telepon genggam Siti berkali-kali, tetapi yang terdengar hanyalah nada sambung yang menandakan tidak aktif. Beberapa pesan singkat yang ia kirimkan tak kunjung terkirim, hanya menyisakan tanda centang satu yang seolah mengejek harapannya. Hatinya semakin resah. Dengan langkah berat, ia mendatangi beberapa tetangga dekat, menanyakan apakah mereka melihat Siti. Namun, jawaban yang ia terima selalu sama, "Tidak, Bud. Sejak pagi itu kami tidak melihatnya lagi." Agus, dengan kepolosannya, terus bertanya, "Bapak, kenapa ibu belum pulang?" Agus kangen. Setiap kali pertanyaan itu terlontar, Budi merasa hatinya seperti diremas. Ia hanya bisa mengelus kepala putranya, menahan air mata yang mendesak keluar. Ia berbohong, mengatakan bahwa ibunya sedang ada urusan penting dan pasti akan segera pulang. Namun, di dalam hatinya, ia sendiri mulai ragu. Hari kedua terasa seperti sebuah siksaan tanpa akhir. Budi mencoba menyibukkan diri di sawah, tetapi pikirannya melayang entah kemana. Setiap kali cangkulnya menghunjam ke tanah, bayangan wajah Siti yang tersenyum hadir di pelupuk matanya. Setiap kali angin menerpa dedaunan, ia seolah mendengar suara istrinya memanggil namanya dari kejauhan. Malam pun tiba lagi, dan rumah mereka terasa semakin sunyi dan dingin. Agus tertidur pulas dengan memeluk bantal kesayangan ibunya, sementara Budi masih duduk termenung di beranda yang sama, matanya memandang kosong ke dalam kegelapan. Ia berdoa dalam hati, memohon tanpa henti agar istrinya dilindungi dimanapun ia berada. Memasuki hari ketiga, rasa cemasnya meledak menjadi kepanikan. Budi tidak bisa lagi menahan perasaannya. Dengan langkah tergesa, ia berjalan menuju rumah Joko untuk memastikan. Rumah kakaknya itu berdiri agak terpencil di ujung desa, dikelilingi semak belukar dan beberapa pohon pisang liar. Bangunannya terbuat dari papan kayu yang mulai lapuk, catnya sudah mengelupas di banyak tempat. Budi mengetuk pintu dengan hati berdebar kencang.
Setelah beberapa saat, terdengar suara langkah dari dalam, lalu pintu terbuka. Joko muncul dengan wajah kaku dan tatapan tajam, seolah kedatangan Budi adalah sebuah gangguan. Budi mencoba bertanya dengan suara yang ia usahakan tetap tenang, meskipun dadanya bergemuruh. Ia menanyakan apakah Siti benar datang 3 hari yang lalu. Namun, Joko menjawab dengan singkat dan ketus, "Tidak. Istrimu tidak pernah datang ke sini." Suaranya terdengar keras, seolah ingin segera mengakhiri pembicaraan. Budi merasa ada yang sangat janggal. Ia tahu betul pagi itu Siti pasti menuju ke sini. Ia juga sempat mendengar kabar samar dari tetangga bahwa ada yang melihat Siti berjalan ke arah rumah Joko. Tetapi tanpa bukti, ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menatap wajah kakaknya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Joko menutup pintu dengan keras tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkan Budi berdiri sendirian di halaman yang sepi dan berantakan. Ketika Budi kembali ke perkampungan, beberapa warga yang melihat wajahnya yang pucat segera mendekat. Seorang nenek tua renta bernama Mbah Sri berkata dengan suara yang tegas, "Aku melihatnya, Bud. Aku melihat istrimu masuk ke halaman rumah Joko pagi itu." Bahkan, Mbah Sri masih mengingat dengan jelas kebaya biru muda yang dikenakan Siti. Beberapa warga lain yang kebetulan lewat di jalan setapak dekat rumah Joko juga menyatakan hal serupa. Mereka melihat langkah Siti yang mantap menuju rumah itu. Namun, sejak saat itu, tak seorang pun dari mereka yang melihatnya keluar lagi. Kesaksian-kesaksian itu membuat hati Budi semakin bergetar. Ia yakin ada sesuatu yang sangat tidak beres. Namun, lidahnya terasa keluh. Ia hanya bisa menahan curiga dan duka di dalam diam. Malam ketiga, Budi benar-benar tidak bisa tidur. Matanya merah, tubuhnya gemetar menahan dingin dan cemas. Setelah salat Isya, ia duduk lama di musala desa, menunduk dalam sambil memanjatkan doa. Beberapa tetangga mencoba menenangkannya, mengatakan mungkin Siti pergi ke rumah saudaranya yang jauh. Ada juga yang berbisik bahwa ini pasti karena masalah tanah itu. Tapi semua itu hanyalah dugaan, tak ada jawaban yang pasti. Budi pulang dengan langkah gontai, memeluk Agus yang terus memanggil-manggil ibunya dalam tidurnya. Ia merasa hatinya hancur berkeping-keping. Ia hanya bisa menjawab dengan suara lirih bahwa ibu pasti akan segera kembali. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, Budi tahu ada sesuatu yang sangat salah telah terjadi. 3 hari tanpa kabar, tanpa pesan, dan tanpa jejak sama sekali bukanlah hal yang biasa bagi Siti. Desa Jatisari yang tenang kini diselimuti misteri. Hilangnya seorang perempuan dewasa tanpa jejak membuat seluruh desa resah. Bagi Budi, ini bukan lagi sekadar kecemasan. Ini adalah mimpi buruk yang sedang menjadi kenyataan. Ia tahu, ia tidak bisa lagi hanya menunggu. Hatinya berbisik, ia harus mencari jawaban, apapun risikonya. Memasuki hari keempat sejak Siti menghilang, suasana di desa Jatisari tidak lagi sama. Angkringan di pojok desa yang biasanya riuh oleh canda tawa para lelaki, kini dipenuhi oleh bisikan-bisikan pelan dan wajah-wajah cemas. Setiap orang membicarakan satu hal yang sama, Siti yang tak kunjung pulang. Dari pinggir sungai tempat ibu-ibu mencuci, hingga ke pematang sawah tempat para bapak bekerja, kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Nama Joko mulai sering disebut-sebut. Meskipun hanya dengan suara lirih dan saling berpandangan, warga merasa ada yang aneh sejak awal. Mereka semua yakin, Siti terakhir kali terlihat berjalan menuju rumahnya. Mbah Sri, nenek tua yang rumahnya tak jauh dari kediaman Joko,
menjadi saksi yang paling berani bersuara. Dengan tubuhnya yang renta dan langkah tertatih, ia menceritakan kembali kepada siapa saja yang bertanya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Siti masuk ke halaman rumah Joko pagi itu, katanya dengan nada yakin. Dia masih ingat betul warna biru muda kebaya yang dipakai Siti. Bahkan aku sempat menyapanya, dan Siti tersenyum sebelum melanjutkan langkahnya. Setelah itu, Mbah Sri bersumpah tidak pernah melihatnya keluar lagi. Kesaksian ini membuat bulu kuduk Budi berdiri. Bukan hanya Mbah Sri, seorang pemuda bernama Wawan, sahabat dekat Budi, juga ikut bersaksi. Ia kebetulan lewat di jalan setapak dekat kebun tebu ketika melihat Siti berjalan sendirian membawa tas kecil. Wawan tidak terlalu memperhatikannya saat itu, mengira Siti hanya akan berkunjung biasa. Tetapi ketika kabar hilangnya Siti menyebar luas, ingatan itu kembali dengan jelas. Ia yakin 100% bahwa Siti memang menuju ke arah rumah Joko. Kesaksian Wawan semakin menambah keyakinan Budi bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi di rumah kakaknya. Meskipun begitu, Joko tetap bersikukuh pada penyangkalannya. Setiap kali ada yang bertanya, baik itu tetangga maupun Budi sendiri, ia hanya menjawab pendek dan ketus, dia tidak pernah datang. Wajahnya dingin tanpa ekspresi, nada suaranya selalu tinggi. Ia bahkan sempat marah besar ketika beberapa tetangga mencoba menyinggung soal itu di hadapannya. Rumah kayunya yang dulu kadang masih ramai oleh suara anak-anaknya, kini lebih sering tertutup rapat. Pintu jarang terbuka, dan jendela-jendela selalu tertutup gorden. Seekor anjing kampung yang biasanya menggonggong galak di halaman pun mendadak lebih sering diam, hanya meringkuk di bawah bel-bel bambu. Suasana di sekitar rumah itu menjadi semakin menakutkan dan penuh misteri. Warga desa mulai merasa gelisah. Mereka saling bertukar pandang penuh arti setiap kali melewati rumah Joko. Ada yang berani berbisik, mungkin Siti sengaja disembunyikan di dalam rumah. Ada pula yang menduga pertengkaran hebat soal tanah menjadi pemicunya. Tetapi tak seorang pun berani menuduh terang-terangan. Joko dikenal keras kepala dan tidak segan meninggikan suara pada siapapun. Keberadaan seekor ular sanca kembang berukuran besar di kandang belakang rumahnya juga membuat orang enggan mendekat. Ular yang ia beri nama Kliwon itu sudah lama ia pelihara. Tubuhnya yang panjang dan tebal sering menjadi bahan cerita menakutkan bagi anak-anak desa. Kini, hewan melata itu justru menambah aura mencekam di sekitar kediaman Joko. Budi semakin tidak tenang. Ia merasa terjepit di antara rasa hormatnya kepada sang kakak dan kebenaran yang perlahan mulai terkuak sedikit demi sedikit. Setiap kali ia teringat senyum Siti saat berpamitan pagi itu, dadanya terasa sesak bukan main. Agus semakin sering menangis, menanyakan kapan ibunya akan pulang membelikannya mainan. Pertanyaan sederhana itu menusuk hati Budi lebih dalam daripada sabetan benda tajam manapun. Ia mencoba tersenyum di depan anaknya, tetapi ketika malam tiba dan Agus sudah terlelap, air matanya tak terbendung lagi. Wawan yang melihat keadaan sahabatnya tidak tega. Ia mendatangi Budi di suatu malam yang kelam, ketika angin berembus kencang. Mereka duduk berdua di beranda, ditemani lampu teplok kecil yang berkelip-kelip. Dengan suara rendah, Wawan berkata, "Bud, aku yakin ada yang disembunyikan di rumah Mas Joko. Kita tidak bisa diam saja. Sebaiknya kamu segera melapor ke Polsek." Awalnya Budi ragu. Ia masih menimbang-nimbang, bagaimanapun juga itu adalah kakak kandungnya sendiri. Membawa masalah keluarga ke ranah hukum terasa seperti sebuah aib. Namun, ketika bayangan wajah Siti kembali melintas, ia sadar bahwa tidak ada pilihan lain. Keesokan paginya,
Dengan wajah pucat dan mata sembab, Budi melangkahkan kakinya menuju kantor polisi di kecamatan. Ia membawa hati yang gemetar, tetapi tekadnya sudah bulat. Di hadapan petugas yang berjaga, ia menceritakan bahwa istrinya telah menghilang sejak 3 hari yang lalu setelah pamit menuju rumah kakaknya. Ia juga menyampaikan kesaksian Mbah Sri dan Wawan. Polisi mendengarkan dengan serius, mencatat setiap detail, lalu berjanji akan segera melakukan pencarian yang lebih luas. Berita bahwa Budi melapor ke polisi membuat suasana desa semakin panas. Warga berkumpul di angkringan, membicarakan langkah berani itu. Ada yang mendukung, ada pula yang khawatir akan terjadi perpecahan keluarga yang lebih parah. Tetapi satu hal yang jelas, hilangnya Siti bukan lagi sekadar kabar burung. Kini, kasus itu sudah resmi masuk ke ranah hukum. Joko pun sontak menjadi sorotan utama. Orang-orang yang dulu mungkin masih menghormatinya, kini memandangnya dengan tatapan penuh curiga. Malam itu, angin bertiup kencang dari arah perbukitan. Rumpun bambu di belakang rumah Budi saling bergesekan, menciptakan suara seperti bisikan-bisikan lirih. Budi duduk sendirian, memandangi jalanan yang gelap. Agus sudah tertidur di tikar, sesekali mengigau memanggil ibunya. Budi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya kembali jatuh membasahi telapak tangannya. Di dalam hatinya, terpanjat doa yang panjang. Semoga Siti ditemukan dalam keadaan selamat. Namun, di balik doa itu, ada sebuah rasa takut yang semakin kuat mencengkeramnya. Ia tahu, ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Ia tahu, kebenaran yang kelam itu perlahan-lahan sedang mendekat. Laporan yang dibuat Budi segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Beberapa petugas dari Polsek Kecamatan datang ke Desa Jatisari pada sore harinya. Sebuah mobil patroli berhenti di dekat balai desa. Kehadirannya sontak menarik perhatian warga. Anak-anak kecil berlarian mengikuti, sementara orang tua menatap dengan pandangan cemas. Kehadiran polisi bukanlah hal yang biasa terjadi di desa yang tenang ini. Semua orang tahu, kedatangan mereka pastilah karena hilangnya Siti. Budi diminta untuk menjelaskan kembali kronologi kejadian. Dengan suara yang bergetar menahan emosi, ia menceritakan bagaimana Siti berpamitan pagi itu, mengenakan kebaya biru muda, lalu berjalan ke arah rumah Joko. Ia juga menyebutkan bahwa beberapa saksi mata melihat Siti masuk ke halaman rumah kakaknya, tetapi Joko dengan tegas menyangkalnya. Petugas mencatat semua keterangan dengan teliti. Wajah Budi tampak pucat, matanya merah karena kurang tidur berhari-hari. Ia duduk menunduk, sesekali mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Setelah itu, polisi mulai bergerak. Mereka memutuskan untuk melakukan pencarian di sekitar desa. Jalan-jalan setapak diperiksa, kebun tebu dan ladang jagung disisir satu persatu. Sungai kecil yang membelah desa juga menjadi pusat perhatian. Beberapa warga dengan sukarela ikut membantu, membawa obor dari bambu dan senter seadanya. Malam itu, desa yang biasanya sunyi senyap berubah ramai oleh langkah-langkah kaki dan teriakan yang saling memanggil nama Siti. Namun, hingga larut malam, hasilnya nihil. Siti seolah lenyap di telan bumi. Pencarian dilanjutkan keesokan harinya dengan lebih serius. Polisi memperluas wilayah pencarian, menyisir pasar desa, jalanan menuju kecamatan, hingga kebun karet di pinggir hutan. Budi ikut berjalan di antara mereka, wajahnya dipenuhi harapan yang bercampur dengan ketakutan. Setiap kali ada semak yang bergerak karena angin, jantungnya terasa berhenti berdetak. Setiap kali ia mendengar suara burung malam, ia berharap itu adalah sebuah pertanda dari istrinya.
Tetapi yang ia temukan hanyalah kesunyian. Warga desa mulai benar-benar resah. Obrolan di angkringan semakin ramai. Ada yang menduga Siti mungkin pergi ke rumah saudaranya yang jauh tanpa pamit karena pertengkaran. Ada yang berbisik bahwa masalah sengketa tanah itulah yang menjadi pemicu utamanya. Ada pula yang mulai berani menyebut nama Joko dengan nada rendah, menghubung-hubungkan dengan sifatnya yang temperamental. Namun, tidak ada yang berani berbicara langsung di hadapannya. Rumah kayu di ujung desa itu kini telah menjadi pusat misteri yang menyimpan semua jawaban. Budi semakin merasa tertekan. Setiap malam, ia tidak bisa memejamkan mata. Ia hanya duduk di beranda, ditemani lampu teplok yang cahayanya bergoyang-goyang ditiup angin. Bayangan Agus yang tidur pulas di tikar semakin menambah rasa sakit di hatinya. Anak kecil itu sering terbangun di tengah malam dan bertanya mengapa ibunya belum juga pulang. Budi hanya bisa menjawab dengan suara lirih bahwa ibunya sedang ada urusan penting. Namun, hatinya sendiri menjerit pilu. Wawan, sahabatnya, tidak pernah meninggalkannya sendirian. Ia sering menemani Budi, memberikan semangat agar tetap tegar. Ia juga ikut membantu polisi dengan memberikan keterangan yang lebih detail. Wawan berkata bahwa ia sangat yakin melihat Siti berjalan menuju rumah Joko. Kata-katanya semakin menambah keyakinan petugas untuk menyelidiki Joko lebih dalam. Namun, Joko masih terus menyangkal. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu soal keberadaan adik iparnya itu. Wajahnya tetap dingin, matanya tajam, dan suaranya selalu tinggi. Beberapa warga yang mendengarnya semakin curiga. Meskipun begitu, tanpa adanya bukti yang kuat, polisi tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa menandai beberapa tempat untuk penyelidikan lebih lanjut. Garis polisi belum dipasang, karena kasus ini masih dianggap sebagai kasus orang hilang. Namun bagi warga desa, hilangnya Siti sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan yang mendalam. Malam-malam mereka tidak lagi dipenuhi canda. Angkringan menjadi sepi lebih cepat. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah matahari terbenam. Budi merasakan kesedihan yang tak tertanggungkan. Ia teringat kebiasaan Siti yang selalu menyiapkan teh hangat untuknya sebelum matahari terbenam. Ia teringat senyum istrinya ketika menyambutnya pulang dari sawah. Semua itu kini hanyalah kenangan. Setiap kali ia melihat tikar kosong di samping tempat tidurnya, hatinya terasa hancur lebur. Ia mencoba memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Tetapi ketika ia membuka matanya, kenyataan pahit itu tetap menamparnya. Suatu malam, Budi kembali duduk sendirian di musala setelah salat Isya. Ia menundukkan kepalanya begitu lama, bibirnya tak henti bergetar memanjatkan doa. Beberapa warga mendekat, memberinya dukungan moral. Pak Kiai Arif, tokoh agama di desa, menepuk bahunya dengan lembut dan berkata bahwa kesabaran adalah jalan terbaik dalam menghadapi cobaan. Budi hanya mengangguk, tetapi air matanya tetap jatuh. Ia merasa telah kehilangan separuh dari jiwanya. Polisi melaporkan hasil sementara kepada Budi. Mereka berkata bahwa sejauh ini belum ada tanda-tanda yang jelas. Semua jejak seolah berhenti di sekitar rumah Joko. Budi menelan ludah, dadanya terasa begitu sesak. Ia tahu, itu hanya berarti satu hal, Siti memang sampai ke rumah itu, tetapi setelahnya, ia lenyap tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Budi menggenggam kedua tangannya erat-erat. Ia berjanji di dalam hatinya, apapun yang terjadi, ia harus menemukan istrinya, hidup ataupun mati. Di desa Jatisari, tanah bukan sekadar hamparan sawah atau kebun singkong.
Tanah adalah simbol kehormatan keluarga, tanda bakti kepada orang tua, sekaligus menjadi sumber utama kehidupan. Setiap jengkal tanah dianggap sebagai berkah yang diwariskan dari para leluhur, sebuah amanah yang harus dijaga. Namun, di balik berkah itu, tanah juga seringkali menjadi sumber perselisihan yang paling pahit, bahkan di antara saudara sedarah. Itulah yang terjadi dalam keluarga Budi dan Joko. Orang tua mereka dahulu memiliki sepetak sawah yang subur, letaknya strategis tidak jauh dari aliran sungai. Ketika ayah mereka masih hidup, sawah itu dikelola bersama-sama. Joko, sebagai anak sulung yang tinggal di desa, memang lebih banyak mengurusnya. Sementara Budi, yang sempat merantau ke kota, hanya sesekali membantu saat ia pulang kampung. Setelah kedua orang tua mereka wafat, sawah itu seharusnya dibagi dua secara adil. Namun, Joko berpendapat lain. Ia merasa, karena dialah yang setia menjaga dan merawat orang tua hingga akhir hayat, maka seluruh tanah warisan itu sepenuhnya menjadi haknya. Budi tidak bisa menerima pandangan sepihak itu. Baginya, tanah itu adalah peninggalan orang tua yang harus dibagi secara adil sesuai wasiat lisan ayahnya. Ia tidak pernah menuntut lebih, ia hanya meminta hak yang memang seharusnya menjadi miliknya. Siti, sebagai istrinya, selalu mendorong Budi untuk memperjuangkan bagian tersebut. Siti tahu betul betapa pentingnya tanah itu bagi masa depan Agus. Ia sering berkata, "Anak kita harus punya pegangan hidup, Mas. Jangan sampai kelak dia terlunta-lunta tanpa warisan yang jelas." Perbedaan pandangan inilah yang berkali-kali memicu pertengkaran hebat. Suara keras dari rumah Joko seringkali terdengar hingga ke jalan desa. Warga yang kebetulan lewat hanya bisa menoleh dengan wajah prihatin. Mereka tahu bahwa persoalan tanah bisa menjadi api dalam sekam yang membakar habis tali persaudaraan. Beberapa tetua desa mencoba menasihati, tetapi Joko terkenal sangat keras kepala. Sekali ia merasa benar, akan sangat sulit baginya untuk mau mendengarkan pendapat orang lain. Siti tidak pernah gentar. Ia berulang kali mendatangi rumah Joko, membawa serta berkas-berkas warisan yang menurutnya harus disahkan secara adil. Setiap kali ia berbicara dengan nada yang tegas, wajah Joko akan memerah padam, dan suaranya meninggi. Pertengkaran antara adik ipar dan kakak ipar ini sudah menjadi rahasia umum di desa. Bahkan anak-anak kecil sering membicarakannya dengan polos, bahwa setiap kali Bude Siti ke rumah Pak De Joko, pasti akan ada suara ribut. Budi, di satu sisi, merasa serba salah. Ia sangat menghormati kakaknya sebagai yang lebih tua. Tetapi di sisi lain, ia juga harus membela hak keluarganya. Ia tahu, Siti berjuang bukan untuk dirinya semata, melainkan demi masa depan Agus. Namun, setiap kali pertengkaran itu terjadi, hatinya terasa teriris. Ia tidak ingin rumah tangganya menjadi bahan bisik-bisik warga. Meskipun begitu, ia tetap berdiri di samping istrinya, karena ia tahu, tanpa keberanian Siti, ia mungkin tidak akan pernah berani bersuara. Di musala, persoalan tanah ini kadang menjadi bahan renungan para tetua. Pak Kiai Arif sering berkata bahwa warisan seharusnya menyatukan keluarga, bukan memisahkan. Tetapi nasihat bijak itu tidak selalu sampai ke hati yang sedang dipenuhi amarah dan keserakahan. Joko merasa dirinya yang paling berjasa, sementara Budi merasa dirinya juga memiliki hak yang sama. Dua pandangan keras itu bertemu tanpa pernah menemukan jalan tengah. Sejak kecil, hubungan mereka memang tidak selalu harmonis. Joko sebagai kakak sulung seringkali merasa lebih berhak dalam memutuskan segala hal. Budi yang lebih muda terbiasa mengalah.
Tetapi ketika menyangkut tanah warisan, ia tidak bisa lagi tinggal diam. Ia masih ingat betul pesan terakhir ayahnya, bahwa sawah itu adalah untuk dibagi adil di antara anak-anaknya. Kenangan akan kata-kata itu semakin memperkuat keyakinannya. Siti semakin giat mendukung suaminya. Ia bahkan pernah berkata kepada Budi, jika masalah tanah ini tidak segera selesai, aku sendiri yang akan terus mendatangi Mas Joko sampai dia mau mengerti. Budi saat itu hanya terdiam. Kata-kata istrinya terasa seperti sebuah firasat, tetapi ia tidak menanggapinya lebih jauh. Kini, ketika Siti benar-benar menghilang setelah mendatangi rumah Joko, kata-kata itu terus terngiang di telinganya, menyiksanya tanpa henti. Warga desa mulai menghubungkan hilangnya Siti dengan konflik tanah tersebut. Bagi mereka, semuanya terasa sangat masuk akal. Siti adalah sosok yang berani dan tidak takut bersuara. Joko adalah sosok yang keras kepala dan mudah marah. Pertemuan dua watak yang keras ini sangat mungkin berakhir dengan buruk. Meski begitu, tidak ada yang berani mengucapkannya secara terang-terangan. Mereka hanya saling pandang, saling berbisik di sudut angkringan atau di tepi sawah. Budi semakin merasa terhimpit oleh keadaan. Ia tahu kecurigaan warga bukan tanpa dasar, tetapi ia juga tahu bahwa tanpa bukti, semua itu hanyalah dugaan semata. Malam-malam ia habiskan dengan doa yang panjang. Ia memohon agar Siti segera ditemukan, sekaligus memohon agar kebenaran segera terungkap. Ia tidak peduli lagi seberapa pahit kenyataan yang harus ia hadapi. Yang terpenting baginya adalah menemukan jawaban. Sementara itu, Joko tetap mencoba hidup seperti biasa. Meskipun dengan wajah yang lebih muram, ia masih pergi ke ladang, masih memberi makan ayam dan itiknya. Tetapi pintu rumahnya semakin jarang terbuka. Ular sanca kembang besar di kandang belakang rumahnya juga semakin jarang terlihat bergerak aktif. Beberapa warga yang rumahnya berdekatan memperhatikan bahwa tubuh hewan itu tampak lebih besar dari biasanya, seolah baru saja memangsa sesuatu yang besar. Bisikan itu menyebar pelan di antara warga, menambah lapisan kecemasan dan ketakutan. Konflik tanah yang selama ini hanya menjadi rahasia keluarga, kini telah berubah menjadi rahasia seluruh desa. Semua orang tahu, tetapi tak ada yang berani bicara keras. Semua hanya menunggu apakah Siti akan kembali, atau menunggu kebenaran akan terungkap dari balik gelapnya rumah Joko. Siti, sejak masa mudanya, dikenal sebagai perempuan yang pemberani. Meskipun tubuhnya tidak besar, suaranya selalu terdengar tegas ketika berbicara tentang kebenaran dan keadilan. Ia bukanlah tipe orang yang suka mencari masalah, tetapi jika sudah menyangkut hak yang harus diperjuangkan, ia tidak akan pernah tinggal diam. Warga desa Jatisari sering menjulukinya sebagai perempuan yang hatinya lebih keras dari batu kali. Sikap itulah yang membuat Budi merasa sangat beruntung memilikinya. Di balik kelembutan seorang istri dan ibu, Siti menyimpan keberanian seorang pejuang. Setiap kali ada tetangga yang berselisih soal batas tanah atau harga hasil panen yang tidak adil, Siti seringkali menjadi penengah. Ia tidak segan menyampaikan pendapatnya, meskipun lawan bicaranya adalah orang yang lebih tua atau lebih disegani di desa. Caranya berbicara yang lugas dan logis justru membuat banyak orang menghargainya. Ibu-ibu di pengajian musala juga sangat mengaguminya. Mereka sering berkata bahwa Siti adalah perempuan yang tidak hanya pandai mengurus rumah, tetapi juga tahu bagaimana cara memperjuangkan hak keluarganya. Sikap inilah yang membuat Siti seringkali bersitegang dengan Joko. Setiap kali mereka membicarakan masalah tanah warisan, Siti selalu berbicara dengan lantang. Ia mengatakan bahwa tanah bukan hanya soal sawah dan padi, melainkan juga soal masa depan Agus.
Ia menegaskan bahwa orang tua Budi dan Joko pastilah menginginkan semua anaknya mendapatkan bagian yang adil, bukan hanya satu. Kalimat-kalimat Siti yang tajam itu terdengar seperti pisau yang menusuk harga diri Joko. Joko adalah tipikal laki Jawa kuno yang keras kepala. Ia tidak suka jika ada orang, apalagi seorang perempuan, yang berani menentangnya. Baginya, Siti sudah melampaui batas. Beberapa kali ia membentak Siti dengan suara yang sangat keras, membuat ayam dan itik di halaman rumahnya berterbangan kaget. Namun, Siti tidak pernah gentar. Ia tetap berdiri tegak, matanya menatap tajam, dan suaranya tidak pernah bergetar. Pertengkaran itu seringkali berakhir dengan Joko yang mengusir Siti keluar dari rumahnya. Tetapi Siti akan selalu kembali lagi di lain waktu, dengan keberanian yang sama. Warga desa sudah terbiasa mendengar suara ribut dari rumah Joko setiap kali Siti datang. Ada yang saat lewat pura-pura tidak peduli, ada pula yang berhenti sejenak lalu menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa perseteruan itu tidak akan mudah diselesaikan. Beberapa orang berbisik bahwa Siti terlalu berani, seolah tidak punya rasa takut pada siapapun. Namun, di dalam hati kecil mereka, banyak yang kagum. Karena di desa kecil itu, jarang sekali ada perempuan yang berani berdiri tegak di hadapan lelaki dengan suara setegas itu. Budi sering merasa serba salah. Ia ingin sekali melindungi istrinya, tetapi ia juga tahu bahwa Siti tidak suka jika keberaniannya dikekang. Setiap kali ia mencoba menenangkan dan memintanya untuk bersabar, Siti hanya akan tersenyum dan berkata, "Aku melakukan semua ini demi masa depan keluarga kita, Mas." Kata-kata itu selalu berhasil membuat Budi terdiam. Ia sadar, keberanian istrinya adalah wujud dari tanda cinta yang sangat besar. Siti tidak ingin Agus tumbuh tanpa kepastian, tanpa tanah yang seharusnya menjadi pegangan hidupnya kelak. Namun, keberanian itu pula yang membuat amarah Joko semakin memuncak. Ia merasa harga dirinya sebagai kakak sulung telah diinjak-injak. Baginya, Siti hanyalah seorang adik ipar yang tidak pantas ikut campur dalam urusan tanah keluarganya. Amarah yang ia simpan semakin hari semakin menumpuk. Setiap kali Siti datang, warga desa seolah bisa merasakannya. Tatapan mata Joko semakin tajam, wajahnya semakin sering muram, dan kata-katanya semakin kasar. Ada beberapa tetua yang khawatir bahwa pertengkaran itu suatu hari nanti akan berakhir dengan buruk. Di tengah ketegangan itu, Siti tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia masih mengurus rumah, menyiapkan makanan untuk Budi dan Agus, serta rajin menghadiri pengajian di musala. Namun di balik senyumnya, tersimpan beban yang sangat berat. Beberapa kali ia sempat curhat kepada sahabat dekatnya di kelompok pengajian. Ia berkata bahwa ia lelah dengan pertengkaran yang seolah tak ada ujungnya. Tetapi setiap kali ia menatap wajah Agus, semangatnya akan kembali menyala. Ia tidak mau menyerah hanya karena rasa takut. Pada malam-malam tertentu, Siti sering duduk di beranda rumah bersama Budi. Mereka berbicara pelan, membicarakan masa depan. Siti pernah berkata bahwa ia ingin Agus tumbuh menjadi anak yang kuat, anak yang berani membela kebenaran seperti dirinya. Budi saat itu hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia merasa istrinya adalah cahaya dalam hidupnya. Namun, ia juga sangat khawatir. Ia tahu, amarah Joko bisa meledak kapan saja. Sikap Siti yang tegas akhirnya menjadi bahan perbincangan di seluruh desa. Ada yang memujinya setinggi langit, ada juga yang menganggapnya terlalu nekat. Namun, semua orang sepakat bahwa keberaniannya sungguh luar biasa. Tidak ada perempuan lain di desa itu yang berani menantang Joko sekeras dirinya.
Dan mungkin, keberanian itulah yang akhirnya membawa Siti pada sebuah jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah jalan yang penuh kegelapan, sebuah jalan yang pada akhirnya membuat seluruh desa berguncang. Malam keempat setelah Siti menghilang, Budi tidak lagi bisa menahan diri. Pencarian yang dilakukan polisi tak kunjung membuahkan hasil, sementara kecurigaan warga semakin kuat mengarah ke rumah Joko. Hati Budi dipenuhi oleh kegelisahan yang tak tertahankan. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wajah Siti hadir dengan senyumnya yang samar. Namun, senyum itu akan cepat berubah menjadi bayangan gelap yang membuat dadanya terasa sesak. Agus sudah terlelap di tikar, memeluk bantal kecil peninggalan ibunya. Budi menatap wajah polos anaknya itu lama sekali. Ia tahu, jika ia hanya terus duduk diam, kebenaran tidak akan pernah terungkap. Malam itu, dengan langkah yang sangat hati-hati, ia keluar dari rumah. Udara terasa sangat dingin. Angin malam berhembus membawa suara serangga dari arah sawah. Bulan separuh yang pucat menerangi jalan setapak yang menuju ke rumah Joko di ujung desa. Budi sengaja memilih berjalan diam-diam, menyelinap di antara bayang-bayang pepohonan agar tidak ada yang memperhatikannya. Jantungnya berdegup sangat kencang, kakinya terasa berat, tetapi tekad di dalam hatinya jauh lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia melewati kebun pisang yang gelap, rumpun bambu yang bergoyang pelan ditiup angin, hingga akhirnya sampai di dekat rumah kakaknya. Dari kejauhan, ia melihat lampu teplok yang redup masih menyala di beranda. Rumah itu tampak sangat sepi. Budi tidak berani mengetuk pintu. Ia memilih untuk memutar, melewati jalan kecil menuju ke bagian belakang rumah. Disitulah terdapat kandang ayam, kandang itik, dan sebuah kandang besar tempat Joko memelihara ular sanca kesayangannya, Kliwon. Ular itu sudah lama menjadi bahan cerita warga. Tubuhnya panjang, tebal, dan sangat menakutkan. Anak-anak sering mengintip dari kejauhan hanya untuk melihat hewan melata itu. Budi sendiri tidak pernah berani mendekat, tetapi malam itu, rasa takutnya telah tertutup oleh rasa penasarannya yang begitu besar. Ketika ia semakin dekat dengan kandang, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di atas tanah becek dekat pagar bambu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Sepasang sandal jepit berwarna coklat tergeletak kotor, penuh dengan tanah basah. Budi membungkuk, tangannya bergetar hebat ketika meraih benda itu. Ia mengenali sandal itu seketika. Itu adalah sandal milik Siti, dengan retakan kecil di bagian talinya. Sandal yang selalu dipakai istrinya setiap kali pergi ke pasar atau ke rumah tetangga. Tubuh Budi gemetar hebat, dadanya terasa sesak, napasnya tersengal-sengal. Ia memegang sandal itu erat-erat, seolah takut benda itu akan hilang dari genggamannya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia yakin 100% keberadaan sandal itu di sini bukanlah sebuah kebetulan. Siti pasti pernah berada di tempat ini. Budi berdiri terpaku, pandangannya kemudian beralih ke arah kandang ular. Di bawah cahaya rembulan yang redup, ia bisa melihat tubuh ular sanca itu melingkar besar. Perutnya tampak menggembung dengan luar biasa, jauh lebih besar daripada biasanya. Pemandangan itu membuat Budi sontak mundur beberapa langkah. Lututnya terasa lemas, hampir tidak kuat lagi untuk berdiri. Ia merasa ada sesuatu yang sangat buruk sedang tersembunyi di balik tubuh hewan melata itu. Dengan langkah yang tergesa-gesa dan hati yang hancur, Budi meninggalkan halaman belakang rumah Joko. Ia tidak berani mengetuk pintu atau menantang kakaknya malam itu. Sandal coklat itu masih ia genggam erat,
menjadi bukti bisu yang menyesakkan dada. Malam itu juga, ia langsung menuju kantor polisi di kecamatan. Lampu-lampu jalan yang redup menjadi saksi langkahnya yang cepat. Angin malam terasa dingin menusuk tulang, tetapi Budi tidak peduli. Keringat bercucuran di wajahnya meskipun udara begitu dingin. Ketika sampai di kantor polisi, Budi langsung menunjukkan sandal itu kepada petugas yang berjaga. Suaranya bergetar hebat ketika ia berkata bahwa ia menemukannya di dekat kandang ular milik kakaknya. Para petugas yang melihatnya saling berpandangan, wajah mereka berubah serius. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menyepelekan bukti itu. Malam itu juga, polisi memutuskan untuk segera kembali ke rumah Joko dan melakukan pemeriksaan mendalam. Berita itu dengan cepat menyebar ke warga desa. Beberapa orang mengikuti dari kejauhan, ingin tahu apa yang akan terjadi. Suasana malam di Jatisari berubah menjadi sangat mencekam. Lampu-lampu minyak di teras rumah warga masih menyala, tetapi tidak ada lagi tawa atau obrolan seperti biasanya. Semua orang menatap ke arah rumah Joko dengan pandangan cemas. Mereka tahu, malam itu mungkin akan menjadi titik balik dari misteri yang telah menghantui desa mereka selama beberapa hari terakhir. Budi berjalan bersama para petugas menuju rumah kakaknya. Sandal coklat itu masih ia genggam. Tangannya tidak berhenti gemetar. Hatinya berdebar hebat, berada di antara harapan dan ketakutan yang luar biasa. Ia tahu, jawaban tentang nasib Siti mungkin akan segera terungkap. Tetapi ia juga tahu, jawaban itu bisa menjadi pukulan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Malam itu, suara langkah sepatu bot rombongan polisi terdengar memecah kesunyian di jalan tanah desa Jatisari. Beberapa warga berjalan pelan di belakang mereka, membawa lampu minyak dan obor yang cahayanya menari-nari di kegelapan. Udara terasa berat, seolah seluruh alam ikut menahan napas. Budi berjalan di antara para petugas, wajahnya pucat pasi. Sandal coklat milik Siti masih tergenggam erat di tangannya. Ketika mereka sampai di depan rumah Joko, suasana desa benar-benar berubah mencekam. Rumah kayu di ujung desa itu berdiri dalam kegelapan. Hanya ada satu lampu teplok redup yang tergantung di beranda, cahayanya bergoyang ditiup angin. Anjing peliharaan yang biasanya menggonggong keras kini hanya meringkuk di sudut halaman, ekornya masuk di antara kedua kakinya, seolah tahu ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Polisi mengetuk pintu dengan keras. Beberapa saat kemudian, Joko muncul dengan langkah tergesa. Wajahnya tampak kaku, matanya menyipit penuh curiga. Ia melihat kerumunan orang di halamannya, lalu bertanya dengan suara tinggi, "Ada apa ini? Kenapa polisi datang larut malam?" Salah seorang petugas menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa ada barang bukti milik Siti yang ditemukan di dekat kandang belakang. Mereka harus melakukan pemeriksaan. Mendengar itu, raut wajah Joko tampak menegang. Ia mencoba tertawa kecil, tetapi suara tawanya terdengar sangat dipaksakan. Ia berkata bahwa sandal itu bisa saja milik orang lain, karena banyak orang memakai sandal serupa. Namun, nada bicaranya terdengar goyah, dan matanya tidak berani menatap lurus. Polisi menegaskan bahwa mereka tetap harus melakukan pemeriksaan. Awalnya, Joko menolak. Ia beralasan bahwa malam sudah gelap, kandang di belakang berbahaya, dan ularnya bisa menyerang kapan saja. Namun, tekanan dari warga yang mulai berdatangan membuatnya tidak bisa lagi menghindar. Wajahnya memucat, langkahnya terasa berat ketika ia terpaksa mengizinkan polisi masuk ke halaman belakang rumahnya. Budi ikut serta, dadanya bergemuruh, jantungnya berdetak sekeras suara beduk di musala.
Cahaya senter menyapu halaman belakang yang gelap. Bayangan pepohonan pisang dan rumpun bambu tampak menyeramkan. Dan di ujung halaman, berdirilah kandang besar yang terbuat dari kayu tebal dan kawat besi. Di dalamnya, ular sanca kliwon melingkar diam. Tubuhnya tebal sebesar batang kelapa, kulitnya yang bermotif kembang berkilau saat terkena cahaya senter. Tetapi yang paling mengejutkan adalah perutnya. Bagian perut ular itu tampak menggembung dengan luar biasa, jauh lebih besar dari ukuran biasanya. Seolah-olah hewan itu baru saja menelan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang bukan sekadar ayam atau itik. Semua orang yang melihatnya terdiam seketika. Suara serangga malam yang biasanya ramai tiba-tiba hilang, digantikan oleh bisikan-bisikan ketakutan. Budi menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak, air matanya menetes tanpa ia sadari. Di dalam hatinya, ia sudah tahu jawabannya. Meskipun ia tidak ingin mempercayainya, kakinya terasa goyah. Hampir saja ia terjatuh jika Wawan tidak segera memapahnya. Beberapa warga di belakang menutup mulut dengan kain, sebagian lagi mundur sambil saling berpandangan dengan wajah pucat pasi. Joko buru-buru bersuara, mencoba memberikan penjelasan. Ia mengatakan bahwa ular itu baru saja ia beri makan seekor babi hutan yang mati di kebun. Menurutnya, itulah sebabnya perutnya menggembung. Namun, suara Joko terdengar semakin aneh. Nadanya terbata-bata, dan matanya terus bergerak gelisah. Malam itu, langkah-langkah sepatu polisi terdengar berat di jalan tanah desa Jatisari. Senter-senter mereka menyapu kegelapan, menembus kabut tipis yang turun dari perbukitan. Budi berjalan di belakang, menggenggam erat sandal coklat milik Siti yang baru saja ia temukan. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah seluruh dunia sedang menekan dadanya. Rumah Joko tampak gelap dari kejauhan. Hanya ada lampu teplok kecil di beranda yang berkelip-kelip ditiup angin. Beberapa warga sudah berkumpul, berdiri dalam diam. Mereka saling berbisik, saling menatap dengan wajah penuh tanya. Suasana desa yang biasanya hangat berubah menjadi sangat tegang. Bahkan suara jangkrik di tepi sawah seakan ikut bungkam. Ketika polisi mengetuk pintu rumah Joko, suara ketukan itu bergema keras dalam kesunyian malam. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Joko muncul dengan wajah kaku, matanya menyipit, dan nadanya tinggi ketika bertanya mengapa polisi datang larut malam. Petugas menjawab dengan tenang bahwa ada laporan penemuan barang milik Siti di belakang rumahnya. Warga yang berdiri di sekitar mengangguk pelan, seolah ikut menegaskan. Joko mencoba tertawa, mengatakan bahwa sandal itu bisa saja milik orang lain. Namun, suaranya terdengar aneh, seperti dipaksakan. Polisi tidak menanggapi. Mereka meminta izin untuk memeriksa ke belakang rumah. Joko sempat menolak, berdalih malam sudah gelap dan berbahaya. Tetapi tekanan dari warga yang mulai ramai membuatnya tidak bisa berbuat banyak. Dengan langkah berat, ia akhirnya mengizinkan. Rombongan pun bergerak menuju kandang belakang. Senter-senter menyorot jalan tanah yang becek, melewati rumpun pisang dan pagar bambu. Ketika sampai di depan kandang ular sanca, semua orang terdiam. Hewan itu berbaring melingkar di lantai kandang. Tubuhnya tebal seperti batang pohon kelapa. Tetapi yang paling mencuri perhatian adalah perutnya yang menggembung besar, tidak wajar. Seolah baru saja menelan sesuatu yang jauh lebih besar dari seekor ayam atau itik. Polisi menyorotkan cahaya ke arah perut ular itu. Beberapa warga sontak menutup mulut. Ada yang mundur beberapa langkah.
Suasana menjadi semakin mencekam. Budi berdiri dengan tubuh gemetar hebat. Matanya terpaku pada hewan itu. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Di dalam hatinya, ia merasa seolah sudah tahu jawaban yang paling ia takuti. Joko buru-buru berkata bahwa ular itu baru saja diberi makan babi hutan yang ia temukan mati di kebun. Menurutnya, itulah sebabnya perutnya membesar. Namun, kata-katanya terdengar terburu-buru dan wajahnya pucat pasi. Polisi saling berpandangan, jelas tidak begitu saja percaya. Salah seorang warga berbisik pelan bahwa sejak Siti menghilang, ular itu memang jarang terlihat bergerak. Tubuhnya hanya tergeletak diam, tidak seaktif biasanya. Bisikan itu cepat menyebar, membuat orang-orang semakin resah. Beberapa perempuan yang ikut menyaksikan menutup wajah dengan kain selendang mereka. Ada yang mulai menangis pelan, ada yang beristighfar lirih. Malam itu, suasana benar-benar seperti tertutup oleh bayangan hitam. Tidak ada yang berani berbicara keras. Semua hanya menunggu keputusan polisi. Petugas memutuskan untuk tidak mengambil tindakan tergesa-gesa. Mereka mengatakan bahwa pemeriksaan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ular sebesar itu tidak bisa ditangani tanpa peralatan khusus. Mereka memutuskan untuk menunda hingga pagi hari, ketika tim forensik dari kota bisa tiba. Sementara itu, area rumah Joko langsung dipasangi garis polisi. Ia dilarang keluar dari rumah hingga penyelidikan selesai. Joko memprotes dengan keras, suaranya naik turun. Ia menuduh semua orang telah menuduhnya tanpa dasar. Tetapi tidak ada yang menggubrisnya. Warga hanya menatapnya dengan pandangan tajam, campuran antara amarah dan ketakutan. Budi berdiri tidak jauh darinya, menggenggam sandal coklat yang kini terasa begitu berat di tangannya. Ia ingin berteriak, ingin melampiaskan amarahnya, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Malam itu, Budi pulang dengan langkah gontai. Di kepalanya hanya ada satu bayangan, perut ular yang membesar. Setiap kali ia menutup mata, bayangan itu kembali datang menghantui pikirannya. Ia membayangkan kemungkinan yang paling buruk, dan hatinya hancur berkeping-keping. Namun, di tengah keputusasaannya, ada secercah tekad. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, kebenaran harus terungkap. Di rumahnya, Agus sudah tidur pulas. Budi duduk di samping anaknya, mengusap rambutnya dengan tangan yang bergetar. Ia menatap wajah polos itu lama sekali. Air matanya kembali jatuh membasahi pipinya. Ia berdoa dalam hati, memohon agar Tuhan memberi mereka kekuatan untuk menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan segera datang. Malam di Jatisari terasa begitu panjang. Tidak ada tawa, tidak ada suara rebana dari surau, tidak ada anak-anak berlarian. Semua orang menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Di setiap rumah, hanya terdengar bisikan doa. Semua menunggu pagi tiba, menunggu sebuah jawaban yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Pagi itu, udara di desa Jatisari terasa begitu berat. Matahari memang terbit seperti biasa, menyinari persawahan dan pepohonan, tetapi hati para warga seolah tertutup oleh kabut gelisah. Sejak fajar menyingsing, orang-orang sudah berkumpul di jalan yang menuju ke rumah Joko. Mereka berdiri berkelompok, berbisik pelan, menunggu kedatangan tim dari kota. Tidak lama kemudian, suara deru kendaraan terdengar dari arah jalan kecamatan. 3 mobil berhenti di depan rumah Joko. Dari dalamnya, turun beberapa petugas berseragam lengkap, membawa peralatan besar. Ada kotak logam, tongkat besi, juga sarung tangan tebal.
2 orang ahli forensik didatangkan khusus dari kota Yogyakarta untuk melakukan pemeriksaan. Suasana yang tadinya ramai oleh bisikan mendadak hening. Budi berdiri di barisan paling depan. Wajahnya pucat, matanya merah karena semalaman tidak tidur. Di tangannya, ia masih menggenggam erat sandal coklat milik Siti. Ia memeluknya seakan itu adalah satu-satunya penghubung yang tersisa dengan istrinya. Joko tampak sangat gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di halaman rumahnya yang telah dipasangi garis polisi. Pandangannya tidak pernah berani lama menatap ke arah kandang ular. Sesekali ia mengusap wajahnya, sesekali meludah ke tanah. Wajahnya tampak sangat muram, tidak lagi garang seperti biasanya. Warga yang menyaksikan hanya bisa saling pandang. Sebagian berbisik lirih, mempertanyakan apakah seorang kakak tega melakukan hal sekejam itu pada keluarganya sendiri. Ketika tim forensik mulai bergerak menuju kandang di belakang, suasana semakin tegang. Polisi memasang garis kuning agar warga tidak masuk terlalu dekat. Namun, orang-orang tetap berdesakan di luar pagar, menahan napas. Mata mereka semua terpaku pada hewan yang sejak semalam menjadi buah pembicaraan. Ular sanca itu masih terbaring melingkar. Tubuhnya besar dan tebal, tetapi kali ini tampak lebih lemas. Perutnya menggembung aneh, terlalu besar untuk ukuran makanan biasa. Bentuknya seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak wajar. Budi menunduk, kedua tangannya menutup wajah. Ia tidak sanggup menatap lama, tetapi telinganya tetap mendengar setiap aba-aba yang diucapkan oleh para petugas. Jantungnya berdegup sangat kencang, dadanya seperti ditekan oleh batu besar. Ia berdoa lirih agar Tuhan memberinya kekuatan, apapun yang akan terbongkar sebentar lagi. 2 orang petugas membuka pintu kandang perlahan, sementara yang lain berjaga dengan tongkat besi. Ular sebesar itu memang berbahaya, tetapi pagi itu ia hampir tidak bergerak sama sekali. Hanya sekali 2 kali ia menggerakkan lidahnya yang panjang. Perutnya tetap menonjol dengan mencolok, membuat bulu kuduk semua orang yang melihatnya berdiri. Beberapa warga perempuan menutup wajah dengan selendang mereka. Ada yang mulai menitikkan air mata. Ada pula yang beristighfar lirih. Bapak-bapak mengusap wajah mereka berulang kali. Semua sadar bahwa sebentar lagi, sesuatu yang mengerikan akan terbuka di depan mata mereka. Di samping Budi, Wawan menepuk bahunya pelan. Ia berbisik dengan suara rendah, apapun yang akan terjadi hari ini adalah jalan menuju kebenaran. Budi hanya mengangguk dengan mata yang basah. Tangannya gemetar hebat. Ketika salah seorang ahli forensik mengangguk, memberikan tanda siap, suasana seakan membeku. Angin berhenti berhembus, daun pisang tidak lagi bergerak, bahkan suara burung di kejauhan pun terasa hilang. Semua orang menahan napas, menatap perut ular yang menggembung itu. Desa Jatisari pagi itu benar-benar seolah sedang menunggu sebuah rahasia besar terkuak. Ketika ahli forensik memberi tanda, 2 orang petugas mulai mendekati ular sanca yang masih terbaring lemas di lantai kandang. Suasana desa Jatisari benar-benar hening. Semua orang menahan napas. Hanya terdengar suara logam ketika peralatan dikeluarkan dari dalam kotak. Budi berdiri dengan tubuh gemetar, tangannya masih menggenggam erat sandal coklat yang kini terasa semakin berat. Petugas pertama mengenalikan kepala ular dengan sebuah tongkat besi panjang, sementara yang lain bersiap untuk membuka bagian perut besar yang menggembung itu. Ular itu hanya bergerak pelan, lidahnya menjulur sebentar lalu diam kembali, seolah tubuhnya sudah terlalu lemah untuk menanggung beban di dalamnya. Cahaya matahari pagi yang menembus celah-celah rumpun bambu membuat suasana semakin mencekam.
Saat perut ular itu mulai dibelah, bau busuk yang menyengat langsung menyeruak ke udara. Beberapa warga sontak mundur sambil menutup hidung dengan kain. Ada yang berteriak lirih, ada yang menangis pelan. Budi menutup wajahnya dengan kedua tangan, namun telinganya tetap mendengar suara sayatan dan suara alat forensik yang bekerja. Beberapa detik kemudian, sesuatu yang membuat semua orang terdiam muncul dari dalam perut ular itu. Potongan kain berwarna biru muda, basah, dan kotor, perlahan ditarik keluar. Warnanya persis seperti warna kebaya terakhir yang dikenakan Siti pada hari ia menghilang. Suasana seketika berubah menjadi sunyi senyap. Hanya terdengar suara isakan Budi yang jatuh berlutut di atas tanah. Air matanya mengalir deras. Ia tahu, kain itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah kain milik istrinya. Saksi bisu bahwa Siti benar-benar pernah berada di sana. Tubuhnya bergetar hebat, dadanya seperti diremas. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Petugas melanjutkan pemeriksaan. Satu persatu, benda lain ikut dikeluarkan dari dalam perut ular. Ada beberapa helai rambut panjang yang menempel basah. Ada potongan tulang kecil yang masih berbalut sisa daging tipis. Bahkan sebuah kancing baju. Semua diletakkan dengan rapi di atas sebuah nampan logam yang sudah disiapkan. Setiap benda yang dikeluarkan membuat hati warga semakin terasa nyeri. Sebagian menutup mata, sebagian lain hanya bisa menggelengkan kepala, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Joko berdiri kaku di dekat pagar bambu. Wajahnya pucat pasi, matanya liar mencari-cari alasan, namun bibirnya bergetar tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Keringat dingin membasahi dahinya, napasnya tersengal-sengal. Semua orang yang menyaksikan menatapnya dengan pandangan tajam. Tidak ada lagi bisik-bisik. Semua orang kini tahu bahwa kecurigaan mereka bukanlah sekadar dugaan. Polisi mencatat setiap barang bukti dengan teliti. Ahli forensik terus bekerja, memastikan semua isi perut ular itu diperiksa. Beberapa warga menangis secara terbuka. Ada yang duduk di tanah sambil menundukkan kepala. Ada pula yang merapalkan doa dengan suara lirih. Desa Jatisari yang biasanya penuh dengan suara ayam berkokok dan anak-anak bermain, kini telah berubah menjadi lautan duka dan ketakutan. Budi masih berlutut, memegang tanah dengan tangan yang bergetar. Sandal coklat di genggamannya kini telah bercampur dengan lumpur dan air mata. Ia memandang ke langit, bibirnya bergetar memanggil nama istrinya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa Siti tidak akan pernah kembali lagi. Namun, ia juga tahu bahwa kebenaran akhirnya mulai terkuak. Joko mencoba bersuara, mengatakan bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Ia menyebut bahwa ularnya mungkin menelan sesuatu yang tidak mereka sadari. Tetapi suaranya terdengar begitu lemah, hampir tidak terdengar. Tidak ada satupun warga yang mempercayainya lagi. Bukti sudah terlalu jelas, terlalu kuat untuk diingkari. Seorang ibu tua jatuh terduduk sambil menangis, mengingat bagaimana Siti dulu sering membantunya di dapur musala dan mengajar anak-anak mengaji. Seorang bapak menutup wajahnya dengan kedua tangan, tidak sanggup melihat pemandangan itu lebih lama. Anak-anak yang ikut mengintip dari kejauhan segera ditarik oleh orang tua mereka agar tidak melihat pemandangan yang mengerikan itu. Ketika semua barang bukti sudah berhasil dikeluarkan, suasana benar-benar hening. Hanya terdengar suara angin yang berhembus pelan melewati pepohonan. Wajah Budi basah oleh air mata. Tubuhnya terasa lemas, namun di dalam hatinya ada sebuah tekad baru yang menyala.
Ia bersumpah bahwa keadilan untuk Siti harus ditegakkan, apapun harga yang harus ia bayar. Hari itu, Desa Jatisari seolah terhenti. Tidak ada suara riuh, tidak ada canda tawa. Semua orang sibuk mencerna kenyataan pahit yang baru saja mereka saksikan, bahwa seorang perempuan bernama Siti, yang selama ini dikenal ramah dan pemberani, kini telah ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan dari perut seekor ular sanca. Dan semua jejak mengarah pada satu nama, Joko, kakak kandung Budi sendiri. Keesokan harinya, suasana di Desa Jatisari masih diliputi oleh duka yang mendalam. Warga berkumpul di angkringan, di musala, dan di teras rumah masing-masing. Tetapi tidak ada lagi suara tawa seperti biasanya. Semua pembicaraan hanya berputar pada satu nama, Siti. Kabar tentang penemuan kain biru dan sisa-sisa tubuh manusia dari dalam perut ular menyebar secepat angin. Desa yang dulu tenang dan damai, kini dipenuhi oleh rasa takut dan rasa tidak percaya. Budi menghabiskan malamnya di musala. Ia duduk lama sekali dengan mata yang merah, memeluk sandal coklat yang ia bawa kemana-mana sejak menemukannya. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Setiap kali ia menutup mata, ia teringat wajah Siti yang tersenyum. Teringat suara lembutnya saat menidurkan Agus. Teringat tangan halusnya ketika menyiapkan makan malam. Semua kenangan itu kini hanyalah bayangan yang menyakitkan. Pagi itu, tim forensik dari kota memberikan hasil pemeriksaan awal mereka. Mereka menyampaikan kepada polisi dan beberapa perwakilan warga yang hadir bahwa potongan tulang dan rambut yang ditemukan di dalam perut ular memang benar berasal dari tubuh manusia. Namun, yang lebih mengejutkan adalah dugaan kuat bahwa korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa sebelum masuk ke dalam tubuh hewan itu. Para ahli menjelaskan, dari kondisi tulang yang diperiksa, terdapat tanda-tanda kekerasan fisik. Ada bekas sayatan benda tajam dan patahan yang tidak mungkin terjadi karena proses pencernaan hewan. Hal ini mengarah pada satu kemungkinan yang sangat pahit. Siti telah menjadi korban pembunuhan sebelum tubuhnya diberikan kepada ular. Kabar ini membuat suasana semakin berat. Budi jatuh terduduk di lantai. Wajahnya tertutup oleh kedua tangannya. Tangisnya pecah seketika. Suaranya serak menyebut-nyebut nama istrinya. Beberapa petugas mencoba menenangkannya, tetapi air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Ia tahu, kebenaran yang ia takuti kini semakin jelas. Siti tidak hanya hilang. Siti tidak hanya menjadi korban ular. Tetapi Siti telah menjadi korban kekejaman manusia. Joko, yang sejak semalam berada dalam pengawasan ketat polisi, tampak semakin terpojok. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan tubuhnya gemetar. Ia masih bersikeras mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa, bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Namun, setiap kali bukti baru disebutkan, suaranya semakin lirih. Seolah ia sendiri tidak lagi percaya pada alasan yang ia lontarkan. Warga desa memandangnya dengan tatapan tajam. Dahulu, Joko dikenal sebagai kakak sulung yang rajin bekerja di sawah. Tetapi kini, bayangan itu telah lenyap, digantikan oleh dugaan bahwa ia sanggup melakukan hal yang sangat keji terhadap adik iparnya sendiri. Beberapa orang tua hanya bisa menggelengkan kepala, tidak sanggup membayangkan betapa dalam amarah dan ketamakan bisa menutup hati seorang manusia. Di rumahnya, Budi harus menghadapi pertanyaan polos dari Agus. Anak kecil itu terus bertanya mengapa ibunya belum juga pulang. Budi hanya bisa memeluknya dengan erat, menahan tangisnya, lalu menjawab bahwa ibunya kini sudah berada di sisi Tuhan. Setiap kali kata itu keluar dari mulutnya, hatinya terasa seperti teriris.
Tetapi ia tahu, ia tidak bisa menipu anaknya lebih lama lagi. Sementara itu, polisi mulai menyusun kronologi kejadian berdasarkan keterangan dari para warga. Kesaksian Mbah Sri, tetangga tua yang rumahnya tidak jauh dari rumah Joko, semakin memperkuat kecurigaan. Ia mengatakan bahwa pada pagi hari ketika Siti menghilang, ia sempat melihat Siti masuk ke halaman rumah Joko. Bahkan, ia sempat menyapanya dan dibalas dengan senyuman oleh Siti. Namun setelah itu, ia bersumpah tidak pernah melihat Siti keluar lagi. Keterangan itu membuat beban di pundak Joko semakin berat. Polisi mulai menyusun bukti satu persatu. Sandal coklat yang ditemukan oleh Budi, potongan kain biru, helaian rambut panjang, serpihan tulang, serta kesaksian dari para warga, semuanya mengarah pada satu titik. Bahwa kasus ini bukanlah sekadar kasus orang hilang, bukan sekadar kecelakaan, tetapi sebuah kejahatan yang telah disengaja. Budi semakin merasa hancur. Namun, di tengah tangisnya, muncul sebuah tekad yang lebih kuat. Ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia harus menuntut keadilan untuk istrinya. Ia tidak peduli betapa panjang jalan yang harus ia tempuh. Ia tidak peduli betapa berat beban yang harus ia pikul. Yang terpenting adalah, nama baik Siti tidak boleh dilupakan begitu saja. Hari itu, Desa Jatisari seolah telah kehilangan cahayanya. Tidak ada lagi anak-anak yang berlarian di jalan tanah. Tidak ada lagi ibu-ibu yang tertawa di pinggir sungai. Semua orang menutup pintu lebih awal. Semua hati dipenuhi oleh rasa takut dan iba. Dari musala, terdengar lantunan doa yang dipanjatkan agar arwah Siti diberi tempat terbaik di sisi Tuhan dan agar kebenaran dapat sepenuhnya terungkap. Di antara suara doa itu, Budi duduk dengan mata bengkak, memandang kosong ke arah jalan desa yang sepi. Ia merasa dunia yang ia kenal kini telah berubah selamanya. Hidupnya yang sederhana kini telah dipenuhi oleh duka, dan semua itu berawal dari sepetak tanah warisan yang seharusnya menjadi berkah. Malam itu, Desa Jatisari benar-benar tenggelam dalam keheningan. Lampu-lampu teplok di teras rumah masih menyala, tetapi tidak ada lagi suara obrolan. Orang-orang memilih untuk menutup pintu lebih cepat, seakan udara malam membawa serta rasa takut. Kabar bahwa Siti sudah dipastikan meninggal dan semua bukti mengarah pada Joko membuat hati warga bergetar. Di rumahnya, Budi duduk di lantai dengan anaknya, Agus, yang sudah tertidur di pangkuannya. Matanya sembab, tubuhnya terasa sangat lelah, tetapi pikirannya tidak bisa berhenti berputar. Ia teringat masa-masa sederhana bersama Siti. Bagaimana mereka bekerja di sawah bersama, menyiapkan makanan di dapur, hingga bercengkrama di teras rumah sambil menatap bintang. Semua itu kini hanyalah kenangan yang begitu menyesakkan dada. Sementara itu, polisi yang sejak sore memasang garis kuning di sekitar rumah Joko, akhirnya membawa pria itu ke kantor kepolisian kabupaten. Tangan Joko diborgol, langkahnya gontai, dan wajahnya pucat pasi. Warga yang menyaksikan hanya bisa terdiam. Tidak ada teriakan, tidak ada cacian, hanya ada tatapan yang penuh dengan kekecewaan. Mereka tidak percaya bahwa seorang kakak bisa tega mengkhianati darah dagingnya sendiri. Seorang ibu tua yang berdiri di pinggir jalan menitikkan air mata. Ia bergumam lirih bahwa dunia ini sudah berubah. Dahulu, perselisihan keluarga hanya berakhir dengan kata-kata keras. Kini, nyawa bisa melayang hanya karena sepetak tanah. Kata-kata itu membuat beberapa warga mengangguk dalam diam, menyadari bahwa keserakahan memang bisa menutup mata hati. Di kantor polisi, Joko diperiksa sepanjang malam. Ia awalnya masih berusaha keras untuk menyangkal,
mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu soal Siti. Namun, setiap kali petugas menunjukkan bukti, suaranya semakin melemah. Potongan kain biru, sandal coklat, bahkan bercak darah yang ditemukan di dapur rumahnya, semua dipaparkan satu persatu di hadapannya. Joko hanya bisa menunduk, napasnya memburu, matanya mulai berair, tetapi mulutnya tetap enggan untuk mengaku. Budi juga dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan. Dengan suara yang bergetar, ia menceritakan bagaimana Siti pamit pada pagi itu, bagaimana ia mencarinya ke seluruh desa, dan bagaimana ia akhirnya menemukan sandal istrinya di dekat kandang ular. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat suasana di ruang pemeriksaan semakin hening. Beberapa petugas ikut terdiam, menahan rasa iba melihat kesedihan seorang suami yang telah kehilangan belahan jiwanya dengan cara yang begitu tragis. Kabar penangkapan Joko membuat desa semakin tegang. Di angkringan, para lelaki membicarakan kemungkinan hukuman yang akan dijatuhkan. Ada yang berkata Joko bisa dipenjara seumur hidup. Ada pula yang berbisik bahwa hukuman mati mungkin menantinya. Di dapur rumah-rumah, para ibu membicarakan bagaimana Siti selama ini selalu baik hati membantu tetangga. Betapa kehilangan dirinya bukan hanya milik keluarga, tetapi juga milik seluruh warga desa. Ilham, anak kecil yang polos itu, masih belum mengerti sepenuhnya. Ia hanya tahu bahwa ibunya belum pulang. Setiap malam, ia bertanya kepada Budi kapan ibunya akan kembali. Budi hanya bisa mengusap kepala anaknya, menahan air matanya, lalu berkata bahwa ibunya kini sudah di tempat yang lebih indah. Namun, jauh di dalam hatinya, ia sendiri masih sangat sulit untuk menerima kenyataan. Di sisi lain, Mbah Sri yang menjadi saksi utama merasa hatinya semakin berat. Ia berulang kali mengulang dalam pikirannya saat ia melihat Siti masuk ke halaman rumah Joko. Ia merasa bersalah karena tidak berani menegur lebih jauh, karena tidak berani menunggu Siti keluar. Namun, para tetangga menenangkannya, mengatakan bahwa kesaksiannya justru sangat berharga bagi penegakan kebenaran. Hari-hari berikutnya, desa terasa begitu muram. Anak-anak dilarang bermain terlalu jauh. Para bapak lebih sering berkumpul di musala untuk berdoa, dan ibu-ibu saling mengingatkan anak mereka agar tidak sembarangan bicara. Semua sadar bahwa kasus ini bukan hanya tragedi bagi keluarga Budi, tetapi juga sebuah aib besar bagi desa kecil mereka. Budi sendiri mulai mencoba menata hatinya. Meskipun hancur, ia tahu ia harus tetap berdiri demi Agus. Ia mulai kembali bekerja di sawah seperti biasa. Meskipun langkahnya terasa berat, ia menatap padi muda yang menghijau dan teringat akan kata-kata Siti, bahwa sawah adalah harta sejati yang harus dijaga. Kalimat sederhana itu kini menjadi penguat baginya untuk terus hidup, meskipun tanpa kehadiran istri tercinta. Sementara itu, di dalam ruang tahanan yang kecil, Joko duduk sendirian, matanya kosong menatap lantai. Sesekali bibirnya bergerak, seolah sedang berbicara sendiri. Petugas yang berjaga mengatakan bahwa ia sering bergumam menyebut nama Siti dengan suara yang serak. Entah itu sebuah doa atau sebuah penyesalan, tidak ada yang tahu. Namun dari wajahnya yang muram, semua orang bisa melihat bahwa ada beban yang sangat besar sedang menghimpitnya. Desa Jatisari kini menjadi cerita bagi desa-desa di sekitarnya. Orang-orang membicarakan bahwa keserakahan bisa meruntuhkan kasih sayang keluarga. Bahwa tanah yang seharusnya menjadi berkah bisa berubah menjadi kutukan. Di musala, Pak Kiai mengingatkan warga bahwa harta hanyalah sebuah titipan. Jangan sampai harta membuat manusia kehilangan akhlaknya. Kata-katanya menggema, membuat banyak orang menundukkan kepala, merenungi kehidupan mereka sendiri.
Dan malam itu, Budi menutup mata di tikar tipis rumahnya. Ia memeluk Agus yang tertidur pulas, lalu berbisik lirih di dalam hati, "Siti, tenanglah di sisi Tuhan. Aku akan menjaga anak kita, dan aku akan menuntut keadilan untukmu, apapun yang terjadi." Air matanya jatuh pelan, bercampur dengan doa yang tak henti ia panjatkan. Hari-hari berganti, namun bayangan tragedi itu masih melekat erat di desa Jatisari. Dari pagi hingga senja, suasana desa terasa begitu berat. Sawah tetap menghijau, ayam tetap berkokok, dan sungai tetap mengalir. Tetapi hati para warga masih terhimpit oleh rasa takut dan duka. Setiap kali nama Siti disebut, orang-orang akan mendadak terdiam, seolah luka itu belum juga mengering. Di musala, doa bersama semakin sering digelar. Para bapak berdoa dengan suara lirih, para ibu menitikkan air mata, dan anak-anak bertanya polos mengapa orang dewasa selalu bersedih. Semua menyadari bahwa kehilangan Siti bukan hanya milik Budi dan Agus, tetapi juga milik seluruh desa yang pernah merasakan kebaikan hatinya. Beberapa hari setelah penangkapan Joko, hasil forensik resmi dari kota akhirnya tiba. Polisi mengundang perwakilan desa, keluarga Budi, dan tokoh masyarakat untuk mendengarkan pembacaan laporan tersebut. Ruangan kantor polisi terasa penuh sesak. Budi duduk di barisan paling depan, wajahnya letih, matanya bengkak, dan tangannya menggenggam erat sandal coklat milik Siti yang kini menjadi pengingat terakhir. Suasana menjadi hening ketika seorang perwira polisi membuka sebuah map tebal berisi laporan. Dengan suara yang berat, ia menjelaskan bahwa potongan kain biru, helaian rambut panjang, dan serpihan tulang yang ditemukan dari dalam perut ular sudah selesai diperiksa di laboratorium. Hasil uji DNA menunjukkan kesesuaian 100% dengan identitas Siti. Tidak ada lagi keraguan, korban yang ditemukan memang benar adalah Siti. Namun, bukan itu saja yang membuat dada semua orang terasa sesak. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa Siti tidak meninggal karena ditelan ular. Ia sudah dalam keadaan tidak bernyawa sebelum tubuhnya dimasukkan ke dalam kandang. Bekas luka sayatan benda tajam terlihat jelas pada tulang rusuk dan lengan. Ada pula tanda benturan keras di kepala yang menyebabkan pendarahan hebat. Semua itu mengarah pada dugaan kuat bahwa Siti adalah korban kekerasan yang disengaja. Suasana ruangan mendadak sunyi senyap. Budi terisak, tubuhnya bergetar, dan kepalanya tertunduk dalam. Ia tidak sanggup mendengar lebih jauh lagi. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Wajahnya memerah, napasnya terengah-engah. Seorang petugas yang duduk di sampingnya menepuk bahunya dengan pelan, mencoba menenangkan, tetapi rasa sakit di hati Budi terlalu dalam untuk bisa diringankan oleh kata-kata. Warga yang hadir juga tidak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Beberapa orang menutup mulut. Ada yang mengusap wajah berulang kali. Ada pula yang berbisik lirih bahwa peristiwa ini adalah aib besar yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi di desa kecil mereka. Sementara itu, Joko yang sudah berada di dalam tahanan semakin terpojok. Berita tentang hasil forensik itu membuatnya tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan-alasannya. Ia tetap mencoba menyangkal, mengatakan bahwa ia tidak pernah berniat sejauh itu. Namun, wajahnya tidak mampu menutupi kegelisahannya. Bibirnya bergetar, matanya kosong, dan tubuhnya gemetar. Setiap kali penyidik menyodorkan bukti baru, ia hanya bisa terdiam. Di desa, kabar hasil forensik itu menyebar dengan cepat. Orang-orang berkumpul di angkringan, membicarakan betapa kejamnya cara Siti dihabisi. Ada yang menggelengkan kepala tidak percaya. Ada yang menitikkan air mata.
Ada pula yang berkata lirih bahwa keserakahan bisa mengubah seorang kakak menjadi musuh berdarah daging. Mbah Sri, saksi tua yang pertama kali melihat Siti masuk ke halaman rumah Joko, merasa hatinya semakin berat. Ia sering menangis pelan di malam hari, menyesali mengapa ia tidak berani mengikuti Siti lebih jauh pada hari itu. Cucunya mencoba menenangkan, mengatakan bahwa neneknya sudah berbuat cukup dengan memberikan kesaksian. Namun, rasa bersalah itu tetap menghantui perempuan renta itu. Budi sendiri kini harus menghadapi kenyataan pahit dengan tubuh yang lelah dan hati yang remuk. Setiap malam, ia duduk di beranda rumah, menatap foto Siti dalam sebuah bingkai kayu sederhana. Ia berbicara lirih, seolah Siti masih ada di hadapannya. Ia berkata bahwa ia akan terus memperjuangkan keadilan, bahwa ia akan membesarkan Agus dengan penuh kasih sayang seperti yang pernah mereka rencanakan bersama. Namun, air matanya selalu jatuh di setiap kalimat yang ia ucapkan. Kenangan tentang Siti tidak pernah hilang dari kepalanya. Senyumnya, suaranya, bahkan cara sederhana Siti menaruh nasi di piring suaminya, kini terasa begitu berharga. Semua itu tidak akan pernah kembali. Tetapi Budi yakin, Siti ingin ia tetap kuat demi Agus. Warga desa mulai belajar dari tragedi itu. Beberapa keluarga yang sebelumnya berselisih soal tanah, memilih untuk berdamai sebelum api kecil berubah menjadi bara. Mereka sadar bahwa tanah bisa ditinggalkan, harta bisa dicari kembali, tetapi nyawa manusia tidak akan pernah bisa diganti. Tragedi Siti menjadi sebuah peringatan pahit yang merasuk ke dalam hati setiap orang. Di musala, seorang ustaz berkata dengan suara yang tegas bahwa harta hanyalah sebuah titipan. Tidak seharusnya manusia saling menyakiti demi sesuatu yang fana. Ia mengingatkan bahwa keluarga adalah anugerah yang paling berharga. Jangan sampai kasih sayang hancur hanya karena sepetak sawah. Kata-katanya membuat banyak warga menunduk dengan mata yang berkaca-kaca. Malam itu, Budi kembali duduk di beranda rumahnya. Ia memeluk Agus yang sudah tertidur, lalu menatap langit yang penuh dengan bintang. Dalam hatinya, ia berdoa, "Tuhan, jagalah Siti di sisi MU. Beri aku kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan, dan lindungi anakku agar ia tumbuh dengan hati yang baik." Air matanya mengalir, bercampur dengan keyakinan bahwa meskipun Siti sudah tiada, cintanya akan tetap hidup di hati mereka. Sejak hasil forensik diumumkan, penyelidikan terhadap Joko semakin intensif. Polisi dari kabupaten bergantian memanggilnya ke ruang pemeriksaan. Lampu terang menyorot wajahnya yang pucat. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Setiap pertanyaan yang dilontarkan membuatnya semakin gelisah. Ia masih mencoba untuk menyangkal, mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berniat untuk menyakiti Siti. Namun, bukti demi bukti yang ditunjukkan tidak lagi bisa ia sangkal. Awalnya, Joko duduk dengan tegak, mencoba meyakinkan bahwa semua ini hanyalah sebuah kebetulan. Tetapi seiring berjalannya waktu, bahunya mulai merosot, suaranya mengecil, dan matanya semakin sering menunduk. Polisi menunjukkan sebilah pisau dapur dengan noda kecoklatan yang telah ditemukan di rumahnya. Joko menggigit bibirnya, tangannya menggenggam lututnya erat-erat. Wajahnya berubah muram. Seorang penyidik muda bernama Rudi mendekatinya dengan nada yang lembut. Ia berkata bahwa kebenaran tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Ia menambahkan bahwa sebuah pengakuan mungkin akan membuat hatinya lebih ringan. Kata-kata itu membuat Joko menutup matanya lama sekali, seakan sedang bergulat dengan dirinya sendiri. Bibirnya bergetar, napasnya terasa berat, lalu perlahan ia berbisik lirih. Memang benar,
ia telah bertengkar dengan Siti pada pagi itu. Pengakuan itu mengejutkan para petugas. Mereka menahan napas, menunggu Joko untuk melanjutkan. Dengan suara yang serak, ia berkata bahwa Siti datang membawa berkas-berkas tanah, menuntut agar warisan segera dibagi. Kata-kata Siti dianggapnya sebagai sebuah penghinaan terhadap dirinya sebagai seorang kakak sulung. Dalam amarah yang buta, ia mengambil pisau yang ada di dapur. Pertengkaran singkat itu berubah menjadi sebuah tragedi. Siti terjatuh, dan tubuhnya tidak lagi bergerak. Joko berhenti bicara, suaranya tercekat, air matanya mulai menetes, tetapi wajahnya tetap muram. Ia menunduk dalam-dalam, seakan menyesali setiap detik dari perbuatannya. Penyidik mencatat semua kata yang keluar, sementara suasana di ruangan itu semakin hening. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi bentakan. Hanya ada keheningan yang menyesakkan dada. Kabar tentang pengakuan awal Joko segera menyebar ke desa. Orang-orang mendengarnya dari mulut ke mulut, dari warung kopi, dari obrolan di musala. Warga terkejut, tetapi di sisi lain mereka juga merasa lega karena misteri yang selama ini menggantung akhirnya mulai terjawab. Namun, rasa lega itu bercampur dengan rasa ngeri. Tidak ada yang bisa membayangkan seorang kakak tega mengakhiri hidup iparnya sendiri hanya karena sepetak tanah. Di rumahnya, Budi mendengar kabar itu dengan hati yang bergetar. Ia duduk lama sekali di beranda, menatap jalan desa yang sepi. Matanya basah, napasnya terasa berat. Dalam hatinya, ada perasaan lega karena kebenaran mulai muncul, tetapi juga ada luka yang semakin dalam. Siti tetap tidak akan kembali. Pengakuan Joko hanya memperkuat kenyataan pahit bahwa istrinya benar-benar telah pergi dengan cara yang begitu kejam. Agus, anak kecil itu, tetap bertanya dengan polos tentang ibunya. Budi hanya bisa memeluknya dengan erat, menahan air matanya agar tidak jatuh di depan anaknya. Ia berbisik pelan bahwa ibunya kini sudah bersama Tuhan. Kata-kata sederhana itu ia ucapkan berulang kali, meskipun hatinya sendiri belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan. Warga desa semakin ramai membicarakan tragedi ini. Ada yang marah dan ingin Joko dihukum seberat-beratnya. Ada pula yang hanya terdiam, tidak sanggup berkata-kata lagi. Bagi mereka, peristiwa ini telah menjadi sebuah aib besar sekaligus pelajaran yang sangat pahit. Mereka sadar bahwa keserakahan bisa mengubah saudara menjadi musuh, bisa menghapus kasih sayang yang seharusnya dijaga. Mbah Sri, saksi tua yang sejak awal memberikan kesaksiannya, kini dipandang dengan hormat. Banyak warga yang datang kepadanya untuk mendengar cerita lengkap tentang hari di mana Siti menghilang. Dengan suara yang lirih namun tegas, ia menceritakan apa yang ia lihat. Namun di akhir ucapannya, ia selalu menambahkan pesan bahwa harta bukanlah segalanya. Saudara jauh lebih berharga, dan jangan sampai manusia lupa akan hal itu. Di ruang tahanan, Joko semakin sering termenung. Ia duduk sendirian, menatap kosong ke dinding. Sesekali ia bergumam, menyebut nama Siti dengan suara yang serak. Petugas mengatakan bahwa ia juga sering mengusap wajahnya berulang kali, seakan ingin menghapus bayangan yang terus menghantuinya. Penyesalan memang datang terlambat, tetapi kini ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Desa Jatisari semakin terkenal di daerah sekitarnya. Orang-orang dari desa tetangga datang hanya untuk mendengar langsung cerita tentang ular sanca, tentang Siti, dan tentang Joko. Namun, warga Jatisari tidak merasa bangga dengan perhatian itu. Mereka justru merasa malu, merasa desa mereka kini dikenal karena sebuah tragedi yang begitu memilukan. Malam itu,
Budi kembali duduk di musala. Ia memandang sajadah kosong di sampingnya, seolah masih melihat Siti sedang duduk di sana, tersenyum lembut seperti biasa. Air matanya kembali jatuh. Ia berdoa panjang agar Tuhan memberikan tempat terbaik untuk istrinya dan memberinya kekuatan untuk membesarkan Agus. Meskipun hatinya hancur, ia tahu ia tidak boleh menyerah. Beberapa bulan setelah pengakuan Djoko, persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta akhirnya digelar. Dari pagi buta, warga Desa Jatisari sudah bersiap-siap untuk berangkat. Sebagian berjalan kaki ke kecamatan, lalu menumpang kendaraan umum menuju kota. Mereka ingin melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana hukum akan menjatuhkan putusan bagi seorang kakak yang tega mencabut nyawa iparnya sendiri. Ruang sidang terasa penuh sesak. Kursi-kursi yang tersedia tidak cukup untuk menampung semua orang. Banyak warga yang terpaksa berdiri di bagian belakang ruangan. Wajah mereka tampak serius, mata mereka tertuju pada kursi terdakwa. Budi hadir dengan wajah yang tegar, meskipun matanya sembab. Di sampingnya, orang tua Siti duduk dengan tubuh yang lemah, namun dengan hati yang tabah. Agus dititipkan pada tetangga, karena Budi tidak sanggup membawanya ke dalam ruangan yang penuh dengan luka itu. Suasana menjadi hening ketika Djoko digiring masuk. Tubuhnya terlihat lebih kurus, langkahnya goyah, dan matanya terus tertunduk. Tidak ada lagi wibawa seorang kakak sulung yang dulu dikenal rajin bekerja. Yang tampak hanyalah seorang lelaki yang tenggelam dalam penyesalan. Warga menatapnya dengan perasaan campur aduk antara marah dan iba, tetapi tidak ada satupun yang bersuara. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara yang lantang. Disebutkan bahwa Djoko terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Siti. Ia bukan hanya menghabisi nyawa korban, tetapi juga berusaha untuk menutupi kejahatannya dengan cara yang kejam, memasukkan jasad korban ke dalam kandang ular sanca. Setiap kalimat yang keluar dari mulut jaksa terasa seperti menusuk hati Budi. Ia menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Barang bukti ditunjukkan satu persatu di depan majelis hakim. Sandal coklat, potongan kain biru, serpihan tulang, helaian rambut panjang, serta sebilah pisau dapur yang ditemukan di rumah Djoko, semuanya diletakkan di atas meja bukti. Cahaya lampu ruangan membuat benda-benda itu terlihat dengan jelas. Budi tidak sanggup menatapnya lama, dadanya terasa sesak, napasnya berat. Wajah Siti kembali terbayang di kepalanya. Beberapa saksi dipanggil. Embasri maju dengan langkah yang tertatih. Suaranya pelan namun tegas saat menceritakan bagaimana ia melihat Siti masuk ke halaman rumah Djoko pada pagi nahas itu. Saksi lain juga dipanggil, menyebut bahwa mereka sempat mendengar suara pertengkaran yang keras dari dalam rumah Djoko. Semua kesaksian itu semakin menguatkan dakwaan bahwa peristiwa ini bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan perbuatan yang telah disengaja. Ketika giliran Budi maju sebagai saksi dari pihak keluarga, suasana di ruangan itu semakin hening. Dengan suara yang bergetar, ia menceritakan pagi terakhirnya bersama Siti, bagaimana istrinya berpamitan dengan langkah yang yakin. Bagaimana ia mencarinya ke seluruh desa hingga akhirnya menemukan sandal coklat itu di dekat kandang ular. Air matanya mengalir deras ketika ia berkata bahwa Siti bukan hanya seorang istri, tetapi juga seorang ibu yang penuh kasih, dan seorang perempuan yang berani memperjuangkan hak keluarganya. Suara isak tangis mulai terdengar dari bangku pengunjung. Djoko menunduk sepanjang persidangan. Sesekali ia mengusap wajahnya, sesekali ia menarik napas panjang. Ketika hakim memintanya untuk memberikan keterangan, ia hanya berkata bahwa ia sangat menyesal. Ia mengaku marah, ia mengaku gelap mata,
tetapi kini ia sadar bahwa perbuatannya tidak akan pernah bisa diampuni. Air matanya menetes, suaranya serak, tetapi tidak ada satupun yang merasa iba. Sidang berlangsung panjang hingga akhirnya tiba saat pembacaan putusan. Hakim, dengan suara yang tegas, menyebutkan bahwa Joko terbukti telah melakukan pembunuhan berencana. Perbuatannya dinilai bukan hanya melukai keluarga korban, tetapi juga telah melukai rasa kemanusiaan seluruh warga. Hakim menjatuhkan hukuman tertinggi, yaitu hukuman mati. Suara palu diketukkan 3 kali, menggema keras di dalam ruangan. Seisi ruangan terdiam sejenak, lalu terdengar isak tangis dari keluarga Siti. Budi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Air matanya jatuh dengan deras, bercampur dengan rasa lega bahwa keadilan akhirnya telah ditegakkan, meskipun luka di hatinya tidak akan pernah bisa sembuh. Orang tua Siti menangis keras, dipeluk oleh kerabat agar tidak jatuh. Warga desa yang hadir juga ikut menitikkan air mata, merasakan betapa berat beban yang ditanggung oleh keluarga itu. Joko menunduk dalam-dalam, wajahnya pucat, bibirnya bergetar, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia hanya menutup matanya, seolah pasrah menerima takdirnya. Petugas segera menggiringnya keluar dari ruang sidang. Suara doa dan isak tangis mengiringi langkahnya. Setelah sidang berakhir, warga kembali ke desa dengan wajah yang muram. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang merasa senang. Semua hanya terdiam, menyadari bahwa tragedi ini telah meninggalkan luka yang sangat dalam. Malam itu, doa tahlil digelar di musala. Suara ayat suci Al-Quran bergema lembut, membawa kesejukan ke hati yang lelah. Budi duduk di saf paling depan. Air matanya masih mengalir, tetapi kali ini bercampur dengan rasa ikhlas. Warga pun mulai mengambil pelajaran. Mereka sadar bahwa tanah bukanlah alasan untuk saling bermusuhan. Mereka mengingatkan anak cucu mereka agar menjaga persaudaraan lebih dari apapun. Mbah Sri, dengan suaranya yang renta, selalu berkata, "Jangan pernah biarkan harta membuat kita lupa akan kasih sayang keluarga." Kata-katanya yang sederhana itu kini telah menjadi sebuah warisan moral yang kuat. Budi, dengan hati yang hancur, tetap berusaha untuk membesarkan Agus dengan penuh kasih sayang. Ia bekerja di sawah, mengurus rumah, dan setiap malam ia berdoa panjang. Ia berjanji akan menjaga anaknya sebaik mungkin agar kelak tumbuh menjadi orang yang berakhlak dan membawa nama baik ibunya dengan bangga. Dan begitulah, kisah tragis di Desa Jatisari meninggalkan jejak yang mendalam. Dari sebuah tragedi berdarah, lahirlah sebuah kesadaran baru bahwa keluarga adalah harta yang paling suci. Tanah bisa hilang, harta bisa lenyap, tetapi kasih sayang keluarga tidak akan pernah tergantikan. Malam terakhir setelah vonis dijatuhkan, Budi duduk di beranda rumahnya, memandang bintang-bintang. Ia berbisik lirih, seolah sedang berbicara dengan Siti, "Tenanglah di sisi Tuhan. Cintamu